Dan ada satu hal lagi yang Mami kasih tahu ke kalian. Kalian itu kan netizen dan juga rombongan Wegom dan yang lainnya kan tidak bisa berbuat apa-apa tuh tentang Mami ibadah umroh. Udah diam aja gitu ya, nikmati gitu. Cuma aja kalian mau mention si A, mention si B, kalian tidak bisa melakukan apa-apa ya. Lebih baik kalian berdoa gitu. Setiap ada postingan Mami berdoa, apalagi yang Mami posting itu Ka'bah ya, Baitullah, Madinah, Masjid Nabawi, Hajar Aswad, Ka'bah. Itu kalian harusnya berdoa memohon kepada Allah bagi yang umat Islam, memohon kepada Allah untuk supaya cepat diberangkatkan ibadah umroh. Ambil sisi positifnya. Kalaupun ada sisi negatifnya dari Mami Online, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ambil sisi positifnya, ambil baiknya gitu ya. Gak usah mengadili ya. Kamu gak berhak mengadili, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang patut mengadili manusia. Kamu hanya manusia seonggok botol ya, seonggok botol ya, panjangannya tahu lah ya. Jadi gak usah mengadili. Isa Zega atau yang biasa disebut Sahrul atau Mami Online ini sedang melakukan umroh. Cukup jadi perbincangan warganet karena Isa Zega umroh selayaknya wanita, sementara sudah menjadi rahasia umum Isa Zega adalah seorang laki-laki. Hal tersebut menuai banyak kecaman, banyak pihak yang berharap agar penegak hukum segera mengambil tindakan terhadap Isa Zega. Ini dilakukan agar tidak ada lagi contoh serupa di kemudian hari. Terlebih, Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar kedua di dunia. Isa Zega mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan. Termasuk, Mufti Anam yang menyebut Isa Zega dapat terancam dugaan penistaan agama. Terlebih, Isa Zega menjalani umrah dengan prosesi dan cara seperti perempuan. Saat ini Isa Zega dipaksa untuk kembali ke Indonesia dan Sheila Saukia sebagai donatur untuk pembelian tiket kepulangan paksa Isa Zega ke tanah air. Di mana Isa Zega dianggap cukup meresahkan umat muslim khususnya yang berada di Indonesia. Tiket udah ada, ini tiketnya, udah dibeliin. Sama Sheila Saukia, pulang loh, udah dipaksa pulang loh. Mau ngapain lo di sana? Lo mau ngapain di Madinah, di Jeddah, di Mekah? Mau ngapain? Mau ibadah? Nggak bisa ibadah lo, nggak diterima. Walaupun semua manusia di muka bumi ini berhak kok untuk ke sana, tapi bukan untuk membohongi jenis kelaminnya. Banyak kok contohnya, waria pergi umroh pakai baju laki. Lu doang yang batu bebel, susah sih. Kalau hidup bapaknya aja dukun gimana? Ya anaknya begini, udah tebas perkutut, tetap pendiriannya perempuan, padahal jelas-jelas di pengadilan disahkan menjadi perempuan. Berarti kan sebelumnya lu alien. PA banget sih waria Isa Zega ini. Bro, sini pulang. Nih tiket lo. Tanggal 20 kan? Pulang lo. Bapak-bapak Kementerian Agama, saya ralat ya. Ternyata waria Isa Zega itu sudah umroh kali ketiga. Dan selalu lolos, Pak. Kali ini tolong Pak, demi menegakkan keadilan tentang undang-undang atau tentang kejahatan penistaan agama itu Pak harus ditegakkan Pak ya, jangan tebang pilih. Masa Indonesia kalah sama waria, apalagi warianya begitu lagi bentukannya, ya Allah. Ayo Pak, kasihan Pak orang-orang yang udah pada di penjara gara-gara penistaan agama Pak. Ini yang udah jelas-jelas di biji mata, udah bukan penistaan agama lagi Pak, dimain-maininnya pula itu agama. Kasihan Pak perempuan-perempuan yang lagi umroh itu jadi batal gara-gara dia juga umrohnya itu nggak sah, karena kalau ambil mikot di Mekah dia harus menjadi seorang laki-laki pakai baju ihram, kelihatan tuh keteknya kemana-mana. Ini enggak nih, tolong Pak tindak lanjuti, terima kasih. Bisa-bisanya ada laki-laki yang umroh tapi full mengenakan pakaian perempuan. Bisa-bisanya sampai lolos. Alhamdulillah akhirnya kasus ini sampai juga ke para wakil rakyat kita yang ada di DPR. Bagaimana bisa di Indonesia ini ada seorang laki-laki tulen yang berangkat menunaikan ibadah umroh ke Mekah dan Madinah menggunakan atribut jamaah umroh wanita, padahal dia adalah seorang laki-laki tulen. Aku tahu membahas hal-hal seperti ini akan menimbulkan kontroversi, karena zaman sekarang sudah banyak yang menormalisasi hal itu. Padahal di dalam agama Islam hal ini sangat amat tidak diperbolehkan.
Kalian tahu nggak, kalau sampai ada seorang laki-laki yang berangkat ke Baitullah menggunakan pakaian perempuan, maka apa yang terjadi? Aku sampai scroll videonya, ternyata dia melaksanakan mikot, mengambil niat dengan pakaian wanita. Padahal dia laki-laki. Bayangkan, padahal seorang laki-laki saat mengambil niat umroh, saat menjaga keadaan ihramnya, harus menggunakan pakaian ihram yang hanya terdiri dari 2 lembar kain saja. Bayangkan, saat itu dia mengambil niat sementara dia menutup rambutnya layaknya wanita. Bukankah ini suatu pelanggaran larangan ihram? Dia juga mengenakan riasan, dia juga mengenakan baju, padahal tidak boleh, seorang laki-laki tidak boleh seperti itu. Dan parahnya, dia juga masuk ke dalam raudhah bersama dengan rombongan wanita. Parah banget kan? Kadang aku berpikir, kenapa hal seperti ini bisa diloloskan? Padahal kalian bisa bayangkan, selama berada di Mekah dan Madinah, bayangkan ketika dia mau ke toilet, dia akan masuk ke toilet wanita. Ada berapa banyak wanita yang di toilet saat di Masjidil Haram, saat di Masjid Nabawi, kita melepas jilbab kita untuk berwudu, dan ada laki-laki di situ. Bayangkan teman-teman, ada yang melihat aurat kita. Bagaimana Indonesia, bagaimana negara kita bisa sampai kelolosan hal-hal seperti ini? Kadang yang aku tanyakan, kok bisa ya? Kita urut mulai dari awal. Kok bisa travelnya mengeluarkan visa? Kok bisa travelnya mengeluarkan psikopatuh? Bahkan kok bisa travelnya memberikan seragam wanita? Padahal jelas depan mata, jelas terlihat dia bukanlah seorang wanita. Bagaimana bisa travel ini tadi mengeluarkan izin, mengeluarkan psikopatuh untuk orang laki-laki, sementara dia berangkat menjadi seorang perempuan? Bukan hanya travelnya yang harus kita pertanyakan. Bagaimana pembimbingnya, manasik sebelum berangkat? Apakah tidak melihat bahwa di situ ada seorang laki-laki yang menyamar sebagai perempuan? Bukan hanya pembimbingnya, tapi teman-temannya. Bahkan dia umroh bersama teman-teman wanitanya, teman-teman. Bayangkan bagaimana teman-teman wanitanya ini tadi bisa menormalisasi hal ini. Dia bukan seorang wanita, dia laki-laki. Selama berada di sana pun dia sholat di sofnya wanita. Bayangkan apabila kulitnya tersentuh oleh kulit wanita lain. Ya Allah, parah teman-teman. Hal ini betul-betul parah sekali. Kok bisa semua orang menutup mata, orang-orang yang bersama dengan dia menutup mata bahwa hal ini adalah hal yang salah. Mutawif saat membimbing ibadahnya selama di sana, kenapa diam? Kenapa tidak menegur? Dan kenapa masih mau melanjutkan? Aku teringat dengan kisah salah seorang artis Malaysia, di mana dia juga seorang laki-laki yang berpenampilan seperti seorang perempuan. Dan fatalnya, dia melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu dia berangkat umroh mengenakan pakaian dan atribut wanita. Tapi sanksi di Malaysia sangatlah berat, sampai dia dihukum dengan sangat berat, dan sampai sekarang dia tinggal di Australia, teman-teman. Dia tidak bisa, bahkan dia tidak bisa kembali lagi ke Malaysia. Luar biasa Malaysia memberlakukan hukuman kepada orang yang sudah menistakan agama. Kita kawal ya teman-teman kasus ini sampai selesai, kita pastikan dia mendapatkan hukuman yang setimpal, karena kasus seperti ini harus kita viralkan dan harus kita sampaikan kepada halayak umum bahwa hal ini tidak benar. Hati-hati menjadi seorang influencer, karena semua tindak tanduk kita, gerakan kita akan diikuti oleh banyak orang. Kalau sampai kasus kali ini lolos dan tidak mendapatkan hukuman, maka jangan kaget kalau akan ada banyak lagi laki-laki lain yang menyerupai perempuan dan berangkat umroh menggunakan atribut perempuan. Tidak lupa kita doakan negara kita Indonesia agar Allah jauhkan dari azab yang disebabkan oleh hal-hal seperti ini. Dan kita doakan semua saudara-saudara kita agar Allah berikan hidayah. Amin ya rabbal alamin.